Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambata min kulli syai'in rizqan lil ibad. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwati dan yang hadir dan hadirat malam ini, alhamdulillah rintik-rintik hujan. Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Semakin sulit kita menempuh perjalanan, insyaallah semakin besar pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menempuh jalan yang sulit. Sulit dalam arti dalam menempuh kebaikan. Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sungguhnya pahala yang besar itu ada di balik besarnya ujian, besarnya halangan, besarnya rintangan. Terlebih hujan adalah rahmat Allah. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu, dalam tafaqquh fiddin, insyaallah. Pada malam ini kita lanjutkan himpunan putusan Tafi Muhammadiyah jilid pertama, kitab iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir atau iman kepada hari akhir. Iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Dalam kitab ini disusun sesuai dengan urutan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang iman, rukun iman. Maka kitab ini, karena kitab ini klasik, termasuk kitab klasik, kalau dicetak dengan kertas kuning mungkin bisa dikatakan juga kitab kuning. Tapi berhubung di Muhammadiyah itu sepertinya jarang pakai yang kuning-kuning. Jadi dicetaknya selalu modern, selalu tampilan yang menarik. Karena kalau dicetak kuning itu murah-murah. Dalam satu jilid itu bisa satu buku A4 dan tipis, tulisan kecil. Tapi ini disusun dan dicetak sebagaimana kitab-kitab yang modern, namun tidak mengurangi substansi dari kajiannya, insyaallah. Al-imanu bil yaumil akhir. Beberapa ayat Al-Quran menegaskan tentang kepastian hari akhir. Kita ambil salah satu ayatnya, yaitu surah Al-Hajj ayat ke-7. Maaf tidak ditampilkan, bisa dibuka di HP-nya masing-masing. Untuk surah ke-7 Al-Hajj ayat ke-7. Sebentar, ini materinya barangkali yang bisa saya kirim ke ini ya, Prostabik pun bisa saya kirim. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Kita baca bersama ini, saya tinggal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna
as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna as-sa'ah, dan sungguh as-sa'ah. As-sa'ah ini memiliki dua makna. Sa'ah yang pertama artinya waktu atau bahasa Indonesia saat. Sa'ah yang kedua maknanya hari kiamat. Kemudian di era modern sa'ah memiliki makna jam. Jam dinding, jam itu sa'ah. Asal makna sa'ah maknanya adalah waktu. Kemudian di Al-Quran sa'ah pada ayat ini dimaknai sebagai yaumil akhir, hari akhir. Wa anna as-sa'ata, dan sungguh hari kiamat atau hari akhir. Atiyatun, atiyatun dari kata ata yang berarti datang, memiliki makna pasti datang. Wa anna as-sa'ata atiyatun, dan sungguh hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, la tidak ada raiba keraguan fiha di dalamnya atau tentangnya, bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba dan tidak ada keraguan. Artinya sudah pasti, tidak perlu diragukan bahwa akan terjadi hari kiamat. Lalu pada penggalan kedua, penggalan berikutnya, Allah tegaskan tentang keadaan pada hari kiamat. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna Allaha, dan sungguh Allah, yab'atsu pada hari itu dalam kurung yab'atsu akan membangkitkan man fil qubur, siapa saja yang ada di dalam kubur. Ini peristiwa ketika hari kiamat tiba atau hari akhir tiba, maka seluruh makhluk yang telah mati dan dikubur itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bagian dari keyakinan atau rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir. Kita harus yakin tentang kepastian hari kiamat. Hanya saja masalah waktunya tidak disebutkan. Al-iman bil yaumil akhir yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir. Dalam kitab HPD disebutkan yajibu alaina, diwajibkan atas kita, an nu'mina, untuk mengimani bil yaumil akhir, kepada hari akhir. Wa mastamala alaihi, dan segala yang terkandung ataupun terjadi pada hari kiamat itu, min kharabi, dari kerusakan atau kehancuran, hadhil awalim, seluruh alam semesta ini. Jadi yajibu alaina, kita harus yakin bahwa ketika hari kiamat tiba ada peristiwa-peristiwa dahsyat sehingga seluruh alam semesta ini hancur. Salah satu di antaranya adalah pecahnya langit, wansyaqqatis sama, kemudian matahari tergulung, kemudian bumi dan langit berbenturan, gunung-gunung berterbangan. Semua itu adalah peristiwa yang menjadikan alam ini hancur lebur. Maka disebutlah kiamat. Wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara minal ba's,
Dan sebagaimana yang diberitakan, disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tawatara minal ba'si, tentang riwayat yang mutawatir. Riwayat mutawatir itu riwayat yang tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti benarnya, sudah pasti sahihnya, tidak mungkin ada celah untuk didhaifkan atau dilemahkan, mutawatir. Minal ba'si. Nah, pada waktu itu pasti akan dibangkitkan seluruh makhluk. Jadi kita diwajibkan untuk mengimani bahwa nanti ketika hari kiamat tiba akan terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat. Di Al-Quran banyak sekali peristiwa disebutkan al-waqi'ah, peristiwa dahsyat. Kemudian zalzalah, guncang yang begitu dahsyat. Kemudian insyikok, kemudian infitor, kemudian ghasyiyah, gelap gulita, dan lain sebagainya yang disebut dalam Al-Quran. Semua itu adalah sebagai rangkaian hancurnya alam semesta. Dan semua itu juga diberitakan melalui hadis-hadis yang sahih yang tidak bisa diragukan bahwa semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasri. Nah, setelah dibangkitkan, peristiwa berikutnya adalah an-nasri. Nah, dikumpulkan, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, al-ba'as, ini peristiwa pada hari kiamat. Al-ba'as dibangkitkan, an-nasr, lalu manusia itu dikumpulkan, yaitu di padang mahsyar, di tempat di mana seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW yang paling akhir, itu semua dikumpulkan. Setelah mereka dikumpulkan, seluruh manusia dikumpulkan, maka rangkaian yang ketiga adalah wal hisab, pemeriksaan atau yaumul hisab, pengadilan. Seluruh umat manusia satu persatu dicek, diperiksa secara detail, tidak ada satu pun amal yang terlewat. Meskipun miskola darrah, meskipun setitik miskola darrah, atom, semua akan dicek, akan diperiksa oleh Allah SWT. Kemudian rangkaian yang keempat, setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diadili, yang kita kenal dengan yaumul hisab, maka berikutnya al-jaza, diberi balasan. Yang baik diberikan pahala, yang buruk diberi sanksi siksa. Al-jaza inilah sebagai puncaknya, puncak dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqdillahu bainahum, maka pada jaza, yaitu pembalasan ini, Allah berikan keputusan kepada setiap manusia. Faminhum may yadkhulun nar, sebagiannya masuk ke neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wala yakhruju minha, dan tidak bisa keluar dari neraka, wahumul kafiruna wal musyrikun. Siapa mereka yang masuk neraka tidak bisa keluar lagi? Mereka adalah al kafirun wal musyrikun, orang kafir dan orang musyrik. Poin 858, wa minhum may yadkhulu fiha. Tapi ada juga sebagian dari manusia yang masuk ke neraka, tsumma yakhruju minha, kemudian keluar lagi dari neraka setelah menjalani proses hukuman, setelah menjalani proses siksaan, maka yakhruju minha, setelah gosong, setelah remuk, karena tersiksa di neraka yang paling ringan adalah kaki menginjakkan di atas terompah lalu ubur-ubur ini mendidih, itu yang paling ringan. Summa yakhruju minha wa hum mu'minuna asun. Siapakah mereka? Golongan yang kedua, yaitu golongan yang masuk neraka tapi nanti dia akan diangkat, diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari neraka. Mereka adalah
golongan al-mu'minun al-asun, orang mukmin yang berbuat dosa, tidak sempat bertobat, tidak sempat meminta ampun, sehingga mereka orang beriman meninggal dalam keimanan membawa dosa. Nah, mereka harus dibersihkan dulu, mereka harus disiksa dulu. Di Tarjih Muhammadiyah, pendapat inilah yang diambil, bahwa ada yang kekal di neraka, ada yang tidak kekal di neraka. Meskipun sebagian orang mengatakan semua kekal di neraka, tapi di Tarjih Muhammadiyah mengambil pendapat yang kuat bahwa ada sebagian yang masuk ke neraka selama-lamanya, dan ada juga yang masuk neraka untuk diberi siksaan sementara dan nanti akan diselamatkan oleh Allah SWT. Wa minhum may yadkhulul jannah. Nah, golongan yang ketiga adalah may yadkhulul jannah, mereka masuk surga. Fayakhlulu wa humul mu'minuna shadiqun, mereka kekal di surga dan mereka ini akan mendapatkan berbagai kenikmatan. Siapa mereka? Al-mu'minuna shadiqun, mereka adalah orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Dari sini kita dapat pahami bedanya neraka dan surga. Kalau di neraka ada kemungkinan dieliminasi dari neraka, sementara dari surga tidak akan pernah seseorang diusir dari surga. Kalau sudah masuk surga, sudah abadan khalidina fiha abadan. Jadi selamanya tidak akan pernah dia dikeluarkan dari surga. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Ini beberapa dalil dari Al-Qur'an tentang kepastian datangnya hari kiamat, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antaranya adalah hal tadi yang pertama, rangkaian ketika hari kiamat. Yang pertama kali yang tahapan bagi umat manusia adalah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini mafhum mukhalafahnya. Yang benar adalah setiap manusia pasti akan dibangkitkan. Dalam ayat yang lain surah Yasin 51 sampai 53, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi, wa nufikha fis sur, lalu ditiuplah sangkakala, fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka mereka akan keluar dari kubur secara bergegas menghadap Tuhan mereka, menghadap Allah. Qalu, mereka pun berkata, ini bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang calon penghuni neraka, mereka ketika dibangkitkan, dibangunkan, kemudian dikumpulkan, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana, celaka ini, siapa yang membangkitkan kami, siapa yang membangunkan kami, min marqadina hada, dari tempat tidur kami, ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah para rasul atas apa yang mereka bawa. Di sini baru orang kafir beriman, percaya bahwa hari kebangkitan benar terjadi. Tapi hayhata, keimanan orang kafir ketika sudah terjadi hari kiamat tidak lagi berarti. Bahkan dalam penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Qaf, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dijelaskan di sana ketika sakaratul maut telah tiba, maka tidak ada lagi kesempatan bertobat atau tobat tidak lagi diterima. Kemudian ada yang menjelaskan, mengumpul salahnya,
Kenapa ketika sakaratul maut tidak lagi diterima taubat seseorang? Karena ketika sakaratul maut seseorang diperlihatkan masyhadal kiamah, gambaran ketika nanti di hari kiamat. In kana khairan fa khairan, in kana syarrun fa syarr. Jika dia orang yang baik, dalam arti orang yang beriman, maka dia ditampakkan kebaikan-kebaikan. Dan ketika dia adalah orang yang banyak dosa atau orang kufur, maka ketika sakaratul maut dia akan diperlihatkan siksa dan pedihnya neraka. Sehingga wajar ketika orang sudah melihat sesuatu yang sangat mencekam kemudian baru bertobat. Maka hehat. Dan ini sudah pernah terjadi ketika Fir'aun ditenggelamkan. Itu juga dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari menjelaskan bagaimana Fir'aun ketika dia tenggelam, dia hampir beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan sakaratul maut dan melihat bagaimana nasib setelah hari kiamat. Lalu in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. Pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan sekali sayhatan wahidah, faidahum jami'un ladaina muhdarun. Dengan satu tiupan itu setelah hari kiamat nanti ada tiupan kehancuran dan ada tiupan kebangkitan. Ketika ditiupkan sekali tiup, mereka pun semuanya bergegas, berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan. Di surah Al-Mu'minun ayat 16 juga memastikan bahwa hari kebangkitan itu benar-benar terjadi, tidak perlu diragukan. Surah Al-Mu'minun ayat 16. Umma innakum yawmal qiyamati tub'atun. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat itu kalian akan dibangkitkan. Meskipun tulang berulang sudah hancur lebur dan sudah tidak lagi berbentuk, kulit sudah menjadi tanah, menjadi debu, tetapi bagi Allah Maha Kuasa, inna kunna idzaban nakhirah. Di dalam Al-Quran disebutkan meskipun dalam keadaan sudah hancur lebur pasti akan dibagikan oleh Allah SWT. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Setelah dibangkitkan, nah ini dalil bahwa manusia akan dikumpulkan, yaitu surah Al-Mulk ayat 15. Jadi peristiwa pada hari kiamat setelah dibangkitkan, maka nusur yaitu dikumpulkan. Dialah yang telah menjadikan bumi untuk kalian, telah ditundukkan bumi untuk kalian, maka berjalanlah di pelosok-pelosoknya dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Maka dalam surah Ibrahim ayat 41 Allah SWT mengajarkan satu doa kepada para nabi, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Doanya bukan untuk di dunia saja. Nah, ayat 41 surah Ibrahim adalah memohon perlindungan pada hari kiamat karena peristiwa yang sangat dahsyat. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang yang beriman pada hari terjadinya hari hisab atau hari pemeriksaan, hari pengadilan. Karena hari yang paling sulit adalah hari pengadilan. Sekecil apapun
perbuatan pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumul hisab. Nabi Musa juga berdoa meminta perlindungan tentang hari hisab juga, pengadilan. Sampai para nabi itu khawatir tentang terjadinya pengadilan nanti bila diadili oleh Allah ternyata didapatkan kesalahan-kesalahan. Maka para nabi saja mereka benar-benar mohon kepada Allah diberi perlindungan pada hari pengadilan. Wa qala Musa, surah Al-Mu'min ayat 27. Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sungguh aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang takabur, yang tidak meyakini datangnya hari hisab. Dalam surah Al-Mu'min ayat 17 juga disebutkan bagaimana Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amalan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, semua pasti akan dibalas oleh Allah SWT sekecil apapun. Bahkan satu ucap kata pun ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid dalam surah satu kata yang keluar itu pun akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Hari ini tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap orang, setiap jiwa, setiap manusia akan mendapatkan balasannya bima kasabat, atas apa yang diupayakan, diusahakan atau dikerjakan. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Artinya tidak akan dirugikan oleh Allah SWT sekecil apapun, pasti akan mendapat balasan. Innallaha sari'ul hisab. Nah, ketika ayat ini turun, banyak orang-orang Arab yang meragukan bagaimana banyaknya manusia sementara ada amalan yang besar, ada amalan kecil. Bagaimana mengeceknya setiap individu itu? Apa Allah nggak repot? Terus bagaimana? Berapa lama dibutuhkan waktu? Maka turunlah ayat Innallaha sari'ul hisab. Bagi Allah untuk mengadili setiap hamba itu sangat cepat sekali. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, jadi sangat cepat. Berikutnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang yang kufur, yang tidak percaya kepada hari kiamat, kepada Allah, Rasul, kitab, takdir, dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani, musyrikin ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Ketika turun ayat ini, fi nari jahannam, ketika mereka tidak bertobat maka mereka ditempatkan di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selamanya di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk atau sejahat-jahat makhluk. Jadi seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang yang kekal di neraka, atau orang-orang yang mati sementara dia tidak sempat bertobat. Surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Dalam hadis Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nari ilan nar." Ketika penduduk surga dia sudah memasuki surga, wa ahlun nari ilan nar, dan penduduk neraka masuk ke neraka.
Semua orang sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Yang penduduk surga, calon penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian calon penghuni neraka masuk ke neraka. Ji'a bil maut, maka makhluk yang namanya kematian, dan Allah ciptakan dua, khalaqal mauta wal hayata. Kematian dan kehidupan itu adalah makhluk, dua makhluk dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan makhluk yang namanya kematian dan namanya kehidupan. Nah, ketika penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, ji'a bil maut, makhluk yang bernama kematian itu didatangkan, hatta yaj'ala bainal jannati wan nar. Lalu makhluk yang bernama maut atau mati itu sampailah di antara surga dan neraka. Faibah, lalu mati makhluk tadi, makhluk yang namanya maut tadi disembelih, dibunuh, sehingga al-maut tadi benar-benar mati. Artinya kematian itu tidak lagi bisa menghinggapi makhluk. Jadi makhluk yang namanya kematian itu sudah dimatikan oleh Allah ketika penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, sehingga faibah, kata Nabi SAW, dibunuh makhluk yang namanya maut itu, sehingga tinggal tersisa satu, yaitu kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata. Jadi al-haya itu abadi, sementara kematian sementara. Maka kematian, makhluk yang namanya kematian yang sering menghantui manusia ketika di dunia itu dibunuh, sehingga dia tidak lagi bisa menyerang atau menghantui ataupun menimpa seseorang, baik bagi penduduk surga ataupun penduduk neraka. Maka penduduk surga tidak akan pernah mati, penduduk neraka pun juga tidak akan pernah mati, karena kematian sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yunadi munadin, lalu ada malaikat yang berseru. Malaikat berseru, ya ahlal jannati khulud fala maut, wahai penduduk surga, berita gembira untuk kalian, kalian kekal hidup di surga. Fala maut, karena kematian sudah nggak ada lagi. Kematian sudah dibunuh oleh Allah, sudah dimatikan oleh Allah, tidak akan menimpa kalian wahai penduduk surga. Kalian khulud fala maut, kalian kekal di surga. Lalu malaikat tadi kemudian menoleh ke kiri dan berseru kepada penduduk neraka, wa ya ahlan nari khulud, wahai penduduk neraka khulud, kalian kekal di neraka. Fala maut, maka tidak ada lagi kematian. Wa yazdadu ahlul jannati farha ila farhihim wa ahlun nari husnan ila husnihim. Maka dengan hilangnya kematian menjadi berita gembira bagi penduduk surga, karena mereka kekal hidup di surga. Sebaliknya, dengan hilangnya kematian, fazada husnan ila husnihim, maka kesedihan, penderitaan, kesengsaraan semakin dahsyat terjadi bagi orang-orang yang berada di neraka. Mereka semakin bersedih. Hadis sahih dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahihain, dan juga diriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, juga ditemukan atau dikutip dari kitab Taisir Usul, yaitu jilid 4 halaman 121, tentang bab dzikri syafaah min kitabil qiyamah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mirip dengan hadis di atas tadi. Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari nar, yaqulullahu ta'ala man kana fi qalbi misqalu habatin min khardal min imanin fa'ridhu liyakhrujun. Nah, setelah penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk neraka, kematian sudah dihilangkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat, man kana fi qalbi misqalu habbah, wahai malaikat, periksalah penduduk neraka, man kana fi qalbihi misqalu habbah,
siapa yang ada sekecil misqala habbah, sekecil atom atau biji yang paling kecil, biji paling kecil di sini bayam, biji bayam, sekecil biji sawi, biji sawi angel nih, yang bayam, sekecil biji bayam, min imanin, dari keimanan, fa akhrijuhu, maka keluarkan dia dari neraka, yakhruju, sehingga keluar dan dimasukkan surga. Tapi kan ini lama, enggak cepat. Sementara dalam Al-Quran disebutkan kau bisa terima taudun, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Kalau disiksa 10 hari 10.000 tahun. Subhanallah. Maka orang-orang dari kalangan Yahudi mereka mengatakan qalu lan nadkhulal jannata illa lan nadkhulal nar illa ayyaman ma'dudat. Kami enggak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Tenang saja. Padahal kemudian turun ayat bahwa satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi hadis yang kedua tadi menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka, dan kematian itu sudah dihilangkan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk memeriksa penduduk neraka, siapa yang masih ada iman sekecil sedikit meskipun dia dulu bermaksiat karena sudah disiksa, sudah dibersihkan di neraka, maka dia diperintahkan untuk dikeluarkan dan masuk surga. Hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari. Nah, hadis inilah yang menegaskan ada orang beriman jika dia melakukan dosa dan belum sempat bertobat, dia masuk neraka dulu, dibersihkan dulu. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Maka nabi qalbi misqal habatin min khardal min iman fa akhriju." Siapa yang ada keimanan sedikit saja, maka keluarkan dari neraka. Kemudian pada ayat At-Taubah ayat 11, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebelum ayat terakhir, sesungguhnya Allah membeli jiwa orang beriman dan harta orang beriman. Mereka akan mendapatkan surga. Ketika berperang di jalan Allah, baik terbunuh ataupun menang, dua-duanya mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi prinsip hidup mengikuti surah At-Taubah ayat 111 ini, hidup ini adalah jual beli dengan Allah. Ijaratan lan tabur, jual beli dengan Allah. Ketika kita berjihad sampai nyawa kita sampai syahid, maka Allah sesungguhnya sedang membeli kita dan akan diganti jauh dari yang kita rasakan kenikmatan. Kemudian kalau harta kita yang kita diminta oleh Allah untuk sedekah, untuk zakat, untuk membantu orang lain, sesungguhnya itu Allah sedang membeli harta kita dan akan diganti jauh dari itu. Jadi hidup ini adalah perdagangan lan tabur, perdagangan yang sangat istimewa dengan Allah SWT. Kemudian ayat terakhir yang terjadi pada hari akhir adalah surah At-Taubah ayat 21 sampai ayat 22. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan rahmat, kasih sayang, mendapatkan ridwan, kerelaan dari Allah, dan mendapatkan surga. Mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi, kekal selamanya, tidak ada batas waktunya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, bagi seorang mukmin maka wajib untuk meyakini pasti kiamat itu akan datang, hanya
kita tidak tahu kapan terjadi. Rasul saja tidak tahu. Rasul dikasih tahu oleh Allah SWT tanda-tandanya saja, tetapi kalau kepastian tanggalnya, bulannya, tahunnya tidak dikasih tahu. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa hari kiamat terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, maka itu hoax dan pasti dusta. Itu pasti dusta dan wajib tidak dipercayai, karena Rasul saja tidak pernah menceritakan hari kiamat terjadi pada waktu tanggal sekian, hari sekian dan sekian. Kemudian kesimpulan yang kedua, pada hari kiamat akan terjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama, manusia dibangkitkan dari kubur. Tahap kedua, setelah dibangkitkan, an-nusyur, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah tahap kedua mereka dikumpulkan, tahap ketiga adalah al-hisab, mereka diadili. Setelah diadili, al-jaza, maka keputusan ketika mereka tergolong ashabul yamin mendapatkan balasan dan tergolong ashabus shimal mendapatkan balasan. Dan yang terakhir tahapannya adalah mereka dipastikan masuk ke surga bagi yang mendapatkan hak untuk masuk surga, dan dimasukkan ke neraka bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kematian itu akan berakhir ketika penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka masuk neraka, maka kematian itu sudah tidak terjadi lagi. Dan kesimpulan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan bagi orang-orang mukmin yang meninggal dalam keadaan berdosa, tidak sempat bertobat, meski ada iman yang kecil, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini tidak boleh kita jadikan sebagai alasan orasa salat, orasa poso, orasa apa, yang penting gue iman pasti nanti juga masuk surga. Masalahnya di neraka itu satu hari 1000 tahun. Kita saja sehari nggak makan saja itu udah rasanya, atau sehari sakit gigi itu sudah luar biasa. Ini satu hari 1000 tahun di dunia. Dan kemudian kesimpulan berikutnya, ada orang mukmin masuk surga selamanya, ada orang mukmin masuk neraka sementara, dan ada orang kafir yang masuk neraka selamanya. Dan yang terakhir, beruntunglah orang-orang yang beriman, beramal soleh, lagi mereka yang bertobat, maka mereka mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini ada manfaatnya dari bab iman bil yaumil akhir atau yang kelima. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita istiqomahan dan bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat insyaallah. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ilaika fi qalidin wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.